Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Senang sekali saya pagi ini boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam program Hikmat Pagi GKI Karangsaru. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai perenungan pagi hari ini, saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami sungguh bersyukur kalau pagi ini kami Engkau bangunkan dalam keadaan baik dan sehat. Dan kiranya Engkau memberkati kami dalam perenungan kami pagi hari ini. Kami memohon kiranya Roh Kudus menyertai perenungan ini sehingga kami mampu untuk mengerti dan kiranya firman-Mu boleh tumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema perenungan kita pagi hari ini ialah perbuatlah dengan segenap hatimu. Bacaan diambil dari Kolose 3 ayat 23 dan 24 yang berbunyi demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima warisan yang menjadi upahmu. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Demikian firman Tuhan, syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, mari kita saat ini bersatu hati bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, surat Kolose ditulis oleh Paulus untuk memperkuat jemaatnya agar hidup benar-benar berpusat hanya kepada Kristus. Pada pasal yang ketiga, menekankan hidup baru dalam Kristus, termasuk dalam hubungan dan sebuah tanggung jawab. Dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, tanggung jawab merupakan satu hal yang tidak boleh dilupakan atau dipisahkan, khususnya dalam pelayanan dan pertanggungjawaban seseorang bukan lagi kepada manusia, melainkan kepada Tuhan. Bila seorang pelayan yang telah memberikan segenap hatinya untuk melayani, maka ini menunjukkan sebuah komitmen yang dilakukan bukan hanya setengah-setengah. Dalam menjalankan tanggung jawab khusus pelayanan, Tuhan tidak hanya melihat kepada hasil, tetapi kepada sikap hati pada saat mengerjakannya. Apakah melakukannya dengan kesungguhan hati atau hanya untuk kesenangan diri sendiri? Motivasi merupakan hal yang paling penting bagi seseorang untuk melakukan pelayanan kepada Tuhan. Walaupun manusia bisa saja terlihat sangat rajin untuk melakukan pelayanan Tuhan, tapi ada Tuhan yang dapat melihat dan menilai hati setiap manusia tersebut. Motivasi yang benar akan memberi kita ketekunan bahkan di saat kita tidak mendapatkan apresiasi dari orang lain. Dan motivasi pelayanan yang baik dan benar maka akan menuntun dan memperlihatkan suatu kualitas pelayanan seseorang yang dilakukan seseorang di dalam menjalani panggilannya. Tuhan tidak melihat hasil yang besar, tetapi Tuhan lebih melihat hati yang sungguh-sungguh di dalam melayani Tuhan. Saat seseorang tidak dihargai atau lelah, ingatlah, Tuhan tidak pernah lalu. Ia mencatat setiap kerja keras dari setiap kita akan membuahkan hasil yang baik pada akhirnya. Bahkan jika manusia melupakan, Tuhan akan terus mengingat dan memberi yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, Kolose 3 ayat 23-24 menantang setiap kita untuk menghidupi kehidupan tersebut di dalam setiap aspek kehidupan kita dengan kesungguhan hati yang hanya tertuju kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sendiri yang menjadi teladan, penilai, dan pemberi upah bagi setiap kita. Amin, mari kita bersatu hati di dalam doa.
Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kembali mengingatkan bagi setiap kami. Tuhan, di dalam kami melakukan setiap pelayanan kami, mungkin ada banyak motivasi-motivasi yang timbul di dalam diri kami. Entah itu karena keegoan kami mau dinilai oleh orang lain yang paling hebat, kami mau mendapatkan apresiasi dari banyak orang karena kami mampu melakukan pelayanan tersebut. Mungkin ada banyak motivasi kami yang salah ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, di dalam kerendahan hati kami mau dengan kesungguhan hati kami melakukan setiap pelayanan-pelayanan yang Tuhan telah percayakan dengan dasar bahwa Tuhanlah yang mempercayai ini semua. Tuhan yang telah memberikan ini semua kepada setiap kami agar kami dapat bisa melakukan pelayanan ini dengan baik ya Tuhan. Sertai setiap kami, bahkan di dalam satu hari ini, apapun yang akan kami kerjakan dan apapun yang akan kami lakukan, kiranya Engkau Allah yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat melanjutkan aktivitas dalam satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.